Nah, di sini sudah ada definisinya. Best practice dari namanya sudah jelas gitu ya. Best itu terbaik dan practice adalah praktik. Makanya best practice adalah praktik terbaik dari pengalaman keberhasilan, penekanannya ini, pengalaman keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Nah, ini dari sini sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas definisinya, bahwasannya best practice ini adalah praktek terbaik dari pengalaman. Kata pengalaman sendiri berarti bahwasannya adalah dapat diartikan sesuatu yang sudah pernah kita jalani. Nah, makanya kadang di sini ada orang bingung. Saya mau melaksanakan best practice. Lah, itu sebenarnya sesuatu yang kurang tepat. Pak, saya minggu depan saya mau melaksanakan best practice. Kurang tepat karena best practice adalah sebuah pengalaman. Jadi tidak bisa kita rencanakan gitu ya. Kalau kita ingin mencoba, boleh mencoba. Kalau nanti hasilnya bagus, kita tulis jadi best practice. Kalau nggak bagus, nggak kita tulis. Tapi tetap sifatnya adalah mundur gitu ya, mundur. Jadi sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita ceritakan adalah sesuatu yang sudah berlalu dan tidak kita tidak tahu, kita tidak bisa rencanakan pertemuan berikutnya ataupun minggu berikutnya merupakan sebuah best practice, tidak bisa kita rencanakan. Nah, penekanan dari best practice ini sebenarnya bukan hanya tentang praktik terbaiknya saja, tetapi adalah salah satunya adalah keberhasilan. Keberhasilan ini setiap orang mungkin berbeda-beda, Pak Ibu. Beda-beda. Jadi sifat dari best practice sifatnya subjektif. Jadi setiap orang punya praktik terbaik masing-masing. Meskipun ketika dipaparkan, dijelaskan, mungkin orang lain akan menganggap praktek itu biasa aja. Keberhasilan itu menurut saya biasa aja. Tapi kalau menurut si pembuat best practice itu terbaik, ia tidak masalah. Karena memang sifatnya yang subjektif, gitu ya, sifatnya subjektif. Oke, ini adalah definisi dari best practice. Termasuk best practice bukan hanya keberhasilan seseorang, tetapi bisa juga kelompok. Jadi ketika Bapak Ibu ingin nulis best practice dalam bentuk kelompok, apa boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja, sangat diperbolehkan gitu ya. Menulis artikel dipublikasikan best practice dalam kelompok, membuat suatu alat peraga berkelompok, boleh saja, tidak masalah. Dan di sini best practice bukan hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang guru, bukan hanya tentang kepala sekolah, wisaiswara atau dosen. Semua orang berhak menulis best practice-nya masing-masing. Karena di sini sifatnya secara umum. Oke. Nah, karena di sini memang kegiatan kami adalah Guru Inovatif Indonesia, mungkin sebagian besar 95% pesertanya adalah guru dan kepala sekolah, kita akan lebih banyak membahas itu. Tapi sesungguhnya bisa juga disesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin bukan dari kalangan pendidikan juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini best practice dalam dunia pendidikan apa gitu ya. Nah, best practice dapat ditulis menjadi suatu karya tulis ilmiah oleh pendidik gitu, guru, dosen, wisaiswara dan yang lainnya, atau tenaga kependidikan juga boleh. Jadi bukan hanya seorang pengajar gitu ya, tapi seorang yang membantu dalam hal pendidikan, misalkan tata usaha, kemudian bidang administrasi dan yang lainnya itu juga dapat menulis best practice-nya. Nah, mungkin untuk saat ini biasanya Bapak Ibu guru yang sudah mulai mencoba menulis best practice karena tertuang di buku 4 untuk kenaikan pangkat itu ada poinnya gitu ya. Untuk yang lain saya kurang terlalu memahami gitu ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa cek buku panduan kenaikan pangkat masing-masing, nanti bisa dicek apakah best practice itu ada nilainya. Kalau guru ada. Oke, kemudian karya tulis ilmiah apa yang bisa kita tulis dari best practice? Nah, sangat banyak sekali sebenarnya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, best practice dalam dunia pendidikan ini ya menceritakan pengalaman terbaik tentang kreativitas dan inovasinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi
dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Nah, sesungguhnya ini definisi ini sama dengan yang pertama, cuma bedanya di sini lebih pada pendidikan. Yakni seorang guru, seorang kepala sekolah, atau juga pengawas memberikan sebuah kreativitasnya dan inovasinya apa untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu memang ketika menulis sebuah best practice gitu, pada latar belakang nanti jelas disampaikan permasalahan, kemudian disajikan tentang apa solusinya dan apa hasilnya. Ya, apa hasilnya yang sifatnya mengatasi masalah tersebut. Nah, itu adalah best practice dalam dunia pendidikan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Harapannya, ini harapan yang diharapkan best practice itu sebenarnya seperti ini, gitu ya. Seperti ini ada beberapa aspek, tetapi sebenarnya tidak harus mencakup semuanya. Apabila mencakup semuanya, ya lebih baik. Gitu. Yang pertama adalah best practice yang kita tulis sifatnya inovatif. Jadi best practice itu harapannya mengembangkan suatu cara baru dalam penyelesaian masalah pendidikan. Cara baru itu tidak harus baru secara global. Misalkan se-Indonesia belum pernah gitu, saya mau pasti susah melihat cara seperti itu. Paling tidak kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, apabila Bapak Ibu lihat di sekolah tersebut atau mungkin di sekolahnya ataupun beberapa sekolah di sekitar belum melakukan itu. Nah, cara Bapak Ibu menemukan suatu solusi baru, nah itu bisa dikatakan sebuah cara baru dalam menyelesaikan masalah. Paling tidak harapannya adalah dari sana inovasi tersebut mampu memberikan dampak yang baik dan bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Itu adalah yang pertama adalah inovatif, mengembangkan cara yang baru. Yang kedua adalah evolusi. Jadi membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Nah, ini. Nah, apabila hasil yang sudah Bapak Ibu kembangkan dengan cara baru tadi, misalkan cara baru hasilnya mungkin kurang optimal, sebenarnya itu masih kurang kalau dirasa best practice. Karena best practice itu penekanannya bukan hanya tentang caranya yang inovatif, tapi hasilnya juga signifikan. Ya, jadi ada perubahan yang nyata. Khususnya perubahan yang nyata tadi adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di latar belakang atau mungkin masalah yang diawali di sekitar kita. Kemudian harapannya adalah continue. Maksudnya ketika diselesaikan dengan masalah itu, dengan cara itu, nah cara itu bukan hanya berhenti Bapak Ibu sampai di sana. Karena seringkali Bapak Ibu membuat penelitian, misalkan penelitian tindakan kelas gitu ya, dengan metode A gitu ya. Tetapi metode A itu digunakan ketika penelitian saja gitu. Tetapi ketika tidak penelitian, males sudah ribet metode A ini. Nah, harapannya bukan itu. Harapannya best practice itu ketika sudah menemukan cara yang baru dan memberikan dampak yang baik gitu ya, maka coba dilakukan secara continue gitu. Continue harapannya seperti itu. Harapan berikutnya adalah inspiratif. Nah, best practice yang Bapak Ibu tulis nanti ya, harapannya mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain, atau mungkin ya kalau bukan guru ya teman sejawat gitu ya. Harapannya seperti itu, ketika teman sejawat membaca ataupun mungkin membaca secara umum gitu ya, kebetulan baca jurnal artikel Bapak Ibu, dilihat kok menarik sekali untuk saya contoh gitu. Nah, itu artinya memberikan inspirasi bagi orang lain. Harapannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah efektif. Nah, cara yang digunakan tadi bukan hanya memberikan perubahan, tapi bisa efektif. Syukur-syukur bisa efisien. Jadi, karena kalau sudah ekonomis, efisien gitu ya, efektif gitu, maka suka biasanya ditiru oleh guru, kepala sekolah atau yang lain. Gitu. Teman yang lain akan lebih mudah menirunya kalau sudah efektif. Oke, itu adalah harapan best practice yang akan kita tulis. Maka dari beberapa harapan ini sebenarnya kita sebagai pengajar ataupun
pendidik gitu ya, kita bisa pikirkan gitu, selama beberapa tahun kebelakang kita sudah melakukan hal terbaik apa. Nah, itu bisa direnungkan dari sekarang dan bisa kita tulis jadi sebuah best practice. Nah, ini segitu banyaknya ini kadang seringkali Bapak Ibu terbebani dengan misalkan ini harapan-harapan ini, Pak, saya kalau harapannya terlalu banyak kayak gini ada yang nggak apa namanya, ada yang nggak nyampe dengan harapan ini, best practice saya, bagaimana Pak? Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Jadi namanya harapan